Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, anak saya setelah operasi tumit kaki kiri belum bisa duduk normal antara dua sujud sama duduk tahiyat akhir. Sekarang operasi lagi tumit yang kanan, jadi dua-duanya nggak bisa. Bagaimana Ustadz kalau duduk nggak sesuai aturan? Ya boleh atuh Bu, kan ad-daruratu tubihul mahduro. Kan anak ibu karena dioperasi tumitnya sampai duduknya nggak bisa sempurna, atau bahkan dia berdiri ruku, nah ketika sujud dia duduk di kursi, ya boleh, sangat boleh. Jadi Islam itu agama yang sangat banyak memberikan kemudahan. Ma la yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau kamu tidak bisa kalau kamu tidak bisa melakukan secara sempurna, jangan ditinggalkan. Artinya lakukan sebisa kamu. Ya, ad-daruratu tubihul mahdurah. Sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh karena kedaruratan. Gitu. Kita dianjurkan untuk duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Ternyata anak Anda tumitnya dioperasi, sehingga nggak bisa duduk kayak gitu. Nggak apa-apa duduk di kursi. Nggak apa-apa duduk sebisanya. Ya, ada jamaah yang nanya, Ustadz saya mah kalau sholat kakinya harus ngelonjor. Karena nggak bisa dilipat setelah saya mengalami kecelakaan. Ya dilonjorkan saja. Ya, karena ada katanya yang bilang nggak sopan kaki ngelonjor ke Ka'bah. Ya kan darurat tuh, ya. Jadi Islam itu agama yang simple, yang bisa diamalkan oleh siapapun gitu. Jangan kemudian nggak sopan tuh kamu sholat ngelonjor kayak gitu. Bukan sopan nggak sopan. Pertanyaannya kenapa kaki kamu ngelonjor gitu? Ya aku habis operasi nggak bisa dilipat. Ya udah ngelonjor aja gitu loh ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah Islam ini. Ya. Makanya ada yang disebut dengan takhfifu tarkhisin, takhfifu taqdimin, ya. Takhfifu isqatin. Ya. Jadi meringankan hukum dengan cara mempercepat. Ya. Misalnya saya lagi safar, maka saya tarik saya tarik asar ke duhur, kan dipercepat. Takhfifu takdim, ditarik gitu ke duhur si asar itu, dipercepat, boleh. Ya. Ada seorang dokter, dia memperkirakan kalau udah masuk ke ruang bedah, ini pembedahan besar, sehingga kemungkinan tidak cukup untuk sholat asar. Tariklah asar ke duhur. Simple gitu ya. Nah gitu. Atau takhfifu takhir, meringankan hukum dengan diakhirkan. Ada mahasiswa yang harus kuliah, mulainya setengah 12, berakhir jam 3. Dan tidak bisa izin untuk sholat. Jadi gimana? Tarik aja si duhur ke asar. Itu namanya takhfifu ta'khir. Ya. Ada lagi takhfifu isqatin. Meringankan hukum dengan cara hukum itu gugur menjadi tidak wajib. Menjadi tidak wajib. Ibadah haji itu rukun Islam. Wajib itu. Kalau Anda nggak punya rezeki untuk haji, gugur hukumnya. Takhfifu isqat. Nah, ada lagi takhfifu tarkhis. Meringankan hukum dengan cara membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Contoh, ya, Anda kakinya nggak bisa ditekuk karena baru operasi. Maka jadi boleh sholat dalam posisi apapun yang Anda bisa gitu. Ya, gitu. Jadi Islam itu agama yang banyak memberikan takhfif. Ada lagi takhfifu tabdil. Meringankan hukum dengan cara mengganti dengan yang lebih mudah. Anda sakit, ya, Anda harus mandi besar, tayamum aja, gitu. Ada ibu-ibu selesai mens, tapi badannya demam, sakit, ya, bahkan udah ke dokter, kata dokter jangan mandi dulu,
Gimana Pak Am, saya harus mandi besar? Tayamum aja. Ya, takhfifu tabdil gitu. Tayamum. Jadi meringankan hukum dengan mengganti. Ya enggak? Sangat-sangat. Jadi Islam itu agama yang selalu memberikan takhfif, keringanan. Ya. Takhfifu tabdil, meringankan hukum dengan mengganti dengan yang lebih ringan. Takhfifu isqat, meringankan hukum dengan menggugurkan kewajiban itu. Ya. Takhfifu tarkhis, meringankan hukum dengan cara membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Gitu. Takhfifu takdim, meringankan hukum dengan mempercepat pelaksanaannya. Ya. Takhfifu takhir, meringankan hukum dengan cara mengakhirkan pelaksanaannya. Sangat aplikatif. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan. Semuanya bisa kita laksanakan. Ya, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing.